Bu, ya mulai nih Bu. Oke Bu, kita mulai Bu. Iya, kami dari kelompok 6 akan memberikan pada topik yang pertama, di mana sebagai coach adalah saya, Susi Handayani, sebagai Ibu Wali Kelas, dan sebagai coachi adalah Bapak Sulis Suyanto sebagai murid. Topik yang pertama yaitu adalah seorang murid SMP yang bernama Sulis itu bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru matematika. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelasnya itu mengikuti les privat yang diadakan, kecuali murid yang bernama Sulis tadi. Nah, si Sulis ini tadi merasa tidak nyaman ketika guru matematikanya sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan Sulis itu merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les privatnya itu diberikan nilai yang lebih baik daripada murid yang tidak mengikuti les privat guru matematika tersebut. Dari prolog yang saya sampaikan, bagaimanakah cara kita menanggapi hal ini? Maka berikut kucing berdasarkan alur Tirta yang oleh Bu Susi selaku wali kelas akan kita mulai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Sulis. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, baik-baik saja. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Sulis, Iya hari Bu. ini kita akan ngobrol-ngobrol, tapi kemungkinan akan membutuhkan waktu yang agak lama. Gak apa-apa ya? Iya Bu, tidak apa-apa Bu. Oh, terima kasih. Jadi begini Sulis, akhir-akhir ini Ibu perhatikan Ya. kamu itu terlihat murung dan kurang bersemangat. Kira-kira ada apa ya? Kalau boleh tahu. Saya memang memerlukan seseorang yang mau mendengarkan permasalahan yang saya hadapi Bu. Terima kasih Bu sudah mau membantu saya. Oh, jadi Sulis ini punya permasalahan yang dihadapi ya. Iya Jadi, Bu. uh, uh, jadi apa nih yang bisa Ibu bantu pada Sulis? Saya ingin mendapat solusi dari masalah saya ini Bu. Uh, apakah ada lagi dari keinginan Sulis untuk mendapatkan solusi? Saya ini masih bingung Bu. Mengapa saya begini? Saya ingin tahu penyebabnya Bu. Oh, begitu. Jadi Sulis ini ingin tahu penyebabnya ya. Iya Uh, Bu. Ibu pengen tahu, coba ceritakan pada Ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Itu Bu, saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran Bu. Oh, begitu. Jadi I- merasa tidak nyaman pada Iya, satu mata pelajaran, begitu ya. iya Bu. Eh, Sulis, mengapa kamu itu kok sampai merasa tidak nyaman pada satu pelajaran yang kamu katakan kepada ibu tadi? Iya Bu, akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Saya berpikir bahwa guru matematika itu selalu menyindir saya di dalam kelas Bu. Eh, apakah guru matematika itu selalu menyindir seperti yang dikatakan Sulis? Iya Bu, kalau dia bicara dengan teman saya, selalu melirik saya sambil menyindir bahwa les itu penting untuk meningkatkan pemahaman tentang matematika. Saya tidak ikut les Bu, jadi saya tidak mengetahui tentang pemahaman seperti itu Bu. Dan juga saya merasa tersindir Bu. Hmm, coba coba untuk menggali lagi, kita ulangi lagi. Kenapa
Dari sindiran guru matematika tadi, Sulis mengatakan bahwa sebenarnya guru les itu juga mengatakan kalau matematika itu sangat penting. Betul ya, seperti itu. Iya Bu, memang matematika itu sangat penting sekali. Dan les juga meningkatkan pemahaman kita terhadap matematika Bu. Begitu. Iya Bu. Dari perkataan Bu Guru tadi yang mengatakan bahwa bahwa matematika itu sangat penting gitu. Lalu Iya Bu. bagaimana menurut Suli sendiri? Benar juga Bu, bahwa matematika itu sangat penting sekali Bu. Begitu ya. Uh, Kalau Sulis sudah mengatakan dan sepakat bahwa guru matematika itu juga mengatakan sangat penting begitu, Iya Bu. terus kenapa Sulis sendiri tidak mau ikut les privat yang diadakan oleh Bu Guru Matematika? Saya enggan ikut les Bu, karena saya merasa kalau ulangan matematika saya selalu mendapat nilai yang jelek Bu. Mungkin Bu guru itu tidak suka sama saya Bu. Oh, sampai Sulis mempunyai pemikiran seperti itu ya, Iya bahwa Bu. guru matematika tidak suka, begitu ya. Iya Bu. Berarti dalam pelajaran matematika yang disampaikan Bu Guru tadi, memang Sulis mendapat nilai jelek ya? Iya Bu, selalu mendapat nilai yang jelek Bu. Oh begitu, Ya. ya ya ya. Jadi kita bertemu seperti ini, kemudian membicarakan masalah Sulis juga seperti ini, ujung-ujungnya sebenarnya menurut Sulis sendiri itu pembicaraan kita ini itu bertujuan untuk apa? Saya ingin mendapat nilai matematika yang baik dan tidak disindir lagi Bu di dalam kelas Bu. Oh ya, dari awal tadi ya, karena Ibu Guru Matematika itu sering menyindir begitu ya, jadi eh, akhirnya Sulis ingin mendapat solusinya ya, biar nilainya bagus begitu ya Sulis ya. Iya Bu. Tujuannya Sulis pengen mendapatkan nilai bagus kan begitu ya. Iya Bu, Oke. benar Bu. Ya, ya. Oke, kalau tujuan Sulis seperti yang diceritakan ke Ibu ini tadi kan, Iya Bu. supaya tidak disindir lagi, kemudian mendapat nilai bagus, eh, seperti apa yang menjadi hambatan Sulis? Gini loh Bu, Ya, kebetulan betul. setiap sore itu kan saya ikut latihan sepak bola untuk persiapan lomba. Dan orang tua itu menyuruh saya tetap ikut latihan sepak bola Bu. Sehingga jadwalnya itu berbarengan dengan kegiatan les matematika itu Bu. Sehingga saya tidak bisa mengikuti Bu. Oh begitu. Jadi ini waktu yang diadakan itu bebarengan ya, jadi bersamaan. Kemudian Iya Bu. Sulis, kalau waktunya berbarengan seperti itu, menurut Iya kamu Bu. sendiri bagaimana pendapatmu? Prioritas utamamu itu dalam hal ini matematika atau latihan sepak bola? Menurut saya keduanya sangat penting sekali Bu. Tetapi saya tidak bisa membagi waktu. Karena apa? Waktunya berbarengan seperti ini Bu. Oh begitu ya. Jadi Iya tidak Bu. bisa membagi waktu. Eh, Kalau seperti itu sih berarti bagaimana ya cara Sulis untuk mengetahui masalah tersebut karena itu sudah masalah itu muncul gara-gara tidak bisa membagi waktu. Nah, bagaimana cara Sulis mengatasi masalah tersebut? Yang pertama saya akan berusaha menemui guru matematika saya Bu. Mencoba membicarakan dengan guru matematika saya. Kalau bisa saya ingin mendapatkan link video tentang kegiatan matematika, juga materi matematika Bu. Supaya bisa saya pelajari secara daring maupun secara luring di rumah Bu. Dan juga saya minta dibuatkan jadwal les di hari Sabtu Bu.
Kebetulan hari Sabtu sepak bola saya itu tidak ada kegiatan Bu, alias libur Bu. Hmm, jadi intinya Sulis ingin menemui guru matematika, kemudian bicara ya. Iya Uh, Bu, Kemudian tadi diceritakan ke Ibu kalau Sulis mungkin belajar matematika itu lewat untuk mendapatkan link video, kemudian bisa mempelajari secara daring di rumah. Tadi iya disampaikan Bu. seperti itu. Nah, kalau seperti itu, apa kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan sepak bola yang kamu lakukan nanti? Insya Allah bisa Bu, saya bisa pakai laptop maupun HP untuk belajar Bu. Jadi Sulis yakin ya kalau itu bisa, bahwa pakai laptop maupun HP itu akan membantu Sulis bahwa tidak akan mengganggu jadwal latihannya, gitu ya? Iya Bu, Bagus sekali Sulis. Menurut saya apa yang disampaikan Sulis itu sudah bagus. Tetapi Ibu pengen tahu juga sih selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang Sulis akan lakukan setelah berbicara dan berdiskusi dengan Ibu dalam pertemuan ini. iya Bu, saya akan segera menemui guru matematika tersebut untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti kegiatan les tersebut Bu, secara daring maupun secara luring di hari Sabtu Bu. Jadi uh, Sulis akan membicarakan dan berusaha mengatur waktu ya Iya Bu, untuk mengikuti les tersebut. Yakin ya, walaupun itu mengikuti les secara daring maupun secara luring ya, iya Bu, dan itu di hari Sabtu begitu ya? iya Bu. Oh begitu. Hmm, Menurut Ibu sih bagus sekali. Jadi apa yang dilakukan Sulis itu sudah bagus sekali, dan Ibu mendukung karena memang harus seperti itu yang harus dilakukan. Jadi memang kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang atau apa yang dihadapi Sulis pada saat ini. Nah, situasi yang Sulis hadapi saat ini memang cukup sulit, kan dilema ya, karena Iya Bu, ya dilema itu karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan, betul kan? iya Bu, Nah, tetapi jika Sulis mampu memanajemen waktu dengan baik, Ibu yakin dan paham, dan Sulis itu juga mau mengungkapkan masalah kamu sendiri pada Ibu, itu menurut Ibu itu suatu apresiasi, saya acungi jempol. Jadi Ibu paham betul sih apa yang disampaikan Sulis, dan menurut Ibu apa yang dipelajari secara daring kemudian membuat jadwal di hari Sabtu itu merupakan upaya Sulis agar Sulis bisa ikut les tersebut ya, tidak meninggalkan walaupun jadwalnya hampir bersamaan. Begitu ya Sulis ya. iya Bu. Terima kasih banyak Bu atas bimbingannya. Sekarang Hmm. saya bisa mengetahui masalah saya ini Bu, dan saya berusaha untuk menyelesaikan masalah saya ini Bu. Sekali lagi terima kasih ya Bu atas bimbingannya. Iya nak, Sulis anak yang hebat, anak yang penuh semangat. Ibu yakin Sulis pasti sukses. Sulis pasti bisa, walaupun apa yang dihadapi untuk membagi waktu seperti itu. Jadi menurut Ibu, Sulis jangan patah semangat ya. Jadi bisa membagi waktu dengan baik. Terima kasih banyak Bu. Ibu adalah guru favorit saya Bu. Semoga Ibu sehat selalu, dapat rezeki yang banyak, dan tetap bersemangat membimbing murid-murid seperti saya ini Bu. Terima kasih banyak Bu. Alhamdulillah, sama-sama ya Sulis.
Terima Nggih, kasih Bu. banyak juga, Sulis juga mau menceritakan masalahnya kepada Ibu. Sukses selalu buat Sulis, semoga apa yang dihadapi Sulis lancar selalu. Terima kasih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat dulu, Bu. Barangkali minum dulu, Bu. Sudah, Bu ya? Kita mulai, Bu ya. Ya. Saya baca prolognya, Bu ya. Topik kedua, sebagai coach atau Pak Guru, Pak Suliswianto, sebagai coach atau murid, Bu Susi Handayani. Seorang guru memahami salah satu muridnya bernama Susi yang duduk di kelas 9 SMP sebenarnya anak yang pandai dan rajin. Namun hampir setiap hari di tengah jam pelajaran sering tertidur dan terbangun di jam pelajaran berikutnya. Dia ingin memperbaiki perilakunya di kelas agar tidak ketinggalan pelajaran dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Bagaimana cara guru menangani setelah mengetahui hal tersebut? Berikut coaching berdasarkan alur cerita yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi Susi. Bagaimana kabar hari ini Mbak Susi? Alhamdulillah baik Pak. Saya sehat-sehat selalu. Terima kasih perhatiannya. Syukur alhamdulillah Mbak Susi. Semoga kita semua senantiasa sehat ya Mbak Susi. Iya Pak Guru, sama-sama. Begini loh Mbak Susi, Pak Guru memanggil Mbak Susi hari ini. Apakah Mbak Susi tahu tujuan pertemuan hari ini? Saya dipanggil Pak Sulis, Pak Guru, saya tahu Pak tujuan pertemuan hari ini. Saya ingin curhat ke Pak Guru. Bolehkah Pak? Dengan senang hati Mbak Susi, apa yang bisa Bapak bantu? Mendengar Bapak mau membantu, saya senang sekali. Saya itu Pak, hanya ingin ini loh, mendapat solusi dari masalah terkait perilaku saya Pak, yang ada di kelas, begitu Pak. Oh begitu ya. Iya Pak, benar, begitu. Apa yang ingin Mbak Susi capai di akhir pertemuan ini nanti? Inginnya saya nanti setelah pertemuan dengan Pak Guru hari ini, saya ingin memperbaiki perilaku saya Pak. Ya agar saya bisa kembali mengikuti pelajaran dengan baik Pak Guru, seperti teman-teman yang lain. Oh begitu ya, baiklah. Sebelumnya mungkin kamu bisa ceritakan apa yang membuatmu seperti ini Mbak Susi? Begini loh Pak Guru, saya ingin sekali bisa mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik. Tetapi di kelas itu saya hampir setiap hari itu merasa mengantuk sekali di jam-jam pelajaran. Nah, di jam-jam pelajaran itu biasanya di tengah-tengah pelajaran, Pak, saya benar-benar tidak dapat menahan kantuk saya. Jadi begini Pak Guru, kalau di jam pelajaran kadang-kadang saya sudah tertidur. Jadi itu Pak Guru. Oh alah begitulah Mbak Susi ya. Terus apa yang membuat Mbak Susi sampai seperti itu? Ya semuanya itu
bermula dari kebiasaan saya, Pak. Eh, Maksudnya itu aktivitas saya sehari-hari, Pak Guru. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Susi, dijelaskan lebih lanjut mengapa bisa seperti ini Mbak Susi. Iya, Pak. Selain aktivitas di sekolah, aktivitas saya di rumah kan juga banyak, Pak. Jadi begini ceritanya, sepulang sekolah itu kan saya langsung membantu orang tua saya, Pak, berjualan. Padahal saat pulang sekolah itu kan jam 3 sore. Nah, setelah itu saya langsung membantu orang tua dalam mempersiapkan ini apa-apa yang dibutuhkan untuk berjualan. Nah, mendekati maghrib seperti selepas maghribnya, saya membantu kembali. Itu pun sampai selesai, Pak. Jadi Ma seperti itu. Maaf Mbak Susi ya, kalau Pak Guru boleh tahu, orang tua Mbak Susi itu jualan apa? Orang tua saya itu berjualan makanan, Pak Guru. Seperti ini loh Pak Guru, di pinggir-pinggir jalan, lalapan, tempe penyet, kemudian lauk pauk. Seperti kalau orang-orang itu beli tuh loh Pak, kan ada sambelnya gitu. Jadi lalapan Pak Guru. Jadi orang tuaku itu jualan itu. Oh walah, jualan seperti itu ya. Iya, Kebetulan itu makanan favorit Pak Guru, Pak Susi. iya tak Pak. Kalau Iya Pak makanan Susi. favoritnya Pak Guru ya Pak Guru harus ke warungnya ini orang tua saya biar beli nanti aku gratisin Pak. Oh gitu Oh, ya. nah, Insya Allah ya, minggu iya depan iya saya akan ke sana. iya Pak. Oh gini ya, kita kembali ke tadi ya Mbak Susi ya. Dari Iya, kita Mbak Susi tadi membantu orang tua sampai selesai itu sampai kapan waktunya? Dan setelahnya bagaimana? maksudnya itu kan begini Pak. Tadi saya ceritakan setelah maghrib itu saya membantunya sampai selesai ya. Saya tadi kan bilang gitu. Nah, selesainya itu kalau membantu orang tua itu kan sampai pukul 11 malam, Pak, biasanya Ya. kalau belum habis. Dengan beres-beresnya itu ya sampai jam 12 malam. Nah, setelahnya itu kadang saya itu nggak bisa langsung tidur. Nah, kalau ada tugas sekolah ya saya kerjakan, kalau nggak ada ya nggak saya kerjakan. Tapi kadang-kadang baru setelah bisa istirahat tidur itu kadang-kadang tetap ikut orang tua kulaan lagi Pak untuk berjualan lagi di hari esoknya. Nah, seperti itu Pak yang aku lakukan seperti itu setiap hari. Oh begitu rupanya. Baik-baik. Bapak mulai memahaminya sekarang. Selain itu, apa ada hal lain yang mungkin Mbak Susi mau ceritakan? Ya itu tadi Pak, kalau aku aktivitasnya setiap hari seperti itu kan otomatis nih, waktu tidur saya kan jadinya berkurang Pak Guru. Sehingga Oh saya iya. kan sehingga saya sering tidur lelap di sekolah di jam-jam tertentu. Karena memang saking mengantuknya Pak dan nggak bisa ditahan sama sekali, ya akhirnya tertidur. Jadi intinya waktu tidur saya jadi kurang Pak Guru. Oh alah begitu ta. Dari Hmm, skala 1 sampai 10 begitu, di mana posisi Mbak Susi sekarang dalam pencapaian yang ingin dicapai? Ya kalau masalahnya seperti ini sih, saya masih dalam skala 5 kali ya Pak. Oh alah begitu, masih skala 5 ya? Iya, Mengapa mengapa kok menilai demikian Mbak Susi? gimana nggak skala 5 Pak? Ong aku sebagai ini apa pelajar kan tidak bisa sepenuhnya Pak mengikuti pelajaran di kelas dengan baik dengan perilaku saya kalau seperti itu setiap hari. Begitu Pak Guru. Adakah yang membebani pikiran Mbak Susi dengan yang dialami Mbak Susi selama ini? Jelas ada lah Pak Guru. Kalau boleh tahu apa itu Mbak Susi? Iya, kan yang membebani saya kan ini, Pak.
Kalau saya melakukan seperti itu, saya tertidur, kemudian sampai di jam-jam tertentu, pastilah saya tidak mengikuti pelajaran di kelas dengan baik. Dan saya selalu bisa jadi tiap hari ketinggalan pelajaran, Pak. Kadang lebih dari satu pelajaran, Pak, karena kan pelajarannya ganti-ganti dan saya tidurnya juga eh, seenaknya, ngantuknya itu. Begitu, Pak Guru. Oh iya, saya setuju dengan apa yang Mbak Susi pikirkan. Tapi menurut Mbak Susi, apa yang bisa Mbak Susi lakukan saat sekarang ini? Eh, apa ya, Pak? Menurut saya, untuk tidak membantu orang tua itu kan jelas tidak mungkin ya, Pak. Iya benar. Iya, pastilah saya harus membantu orang tua saya. Karena dari berjualan orang tua saya itu saya bisa dibiayai sekolah. Nah, mungkin ini bisa jadi ini ya Pak yang saya lakukan. Saya berusaha untuk mencari orang yang bisa membantu berjualan, membantu orang tua saya sehingga bisa ini apa namanya bayangan saya bisa bergantian dengan saya Pak Guru. Begitu. Mbak Susi, membantu orang tua itu suatu pekerjaan yang mulia. Iya. Tapi apa Mbak Susi punya rencana untuk mencapai tujuan tersebut? Ya mau nggak mau sih Pak, saya harus segera maksudnya ini saya akan berbicara dengan orang tua Hmm. saya. Maksudnya itu menyampaikan supaya mencari orang yang dapat dipekerjakan untuk membantu berjualan agar bisa bergantian dengan saya dalam membantu di aktivitas jualan setiap harinya Pak Guru. Ya bayangan saya begini Pak Guru, kalau ada yang membantu kan pastinya akan lebih baik nantinya Pak Guru. Iya Mbak Susi, memang benar seperti itu. Tapi untuk berbicara dengan orang tua, kan memerlukan strategi yang tepat. Apa strategi Mbak Susi yang akan dilakukan untuk berbicara pada orang tua Mbak Susi? Nah, itu Pak pertanyaan yang eh, susah-susah gampang ya Pak. Ya ini mungkin kalau strategi sih ya bisanya disiasati secara bergantian. Mungkin dengan cara saya itu membantu di waktu sepulang sekolah. Kemudian mungkin selanjutnya di malam hari gitu orang lain yang membantu berjualan. Begitu Pak, jika itu terwujud. Oh iya Mbak Susi, dari rencana yang Mbak Susi sampaikan tadi, apa tolak ukur keberhasilannya Mbak Susi? Menurut saya untuk mengukur keberhasilannya yaitu dari waktu yang tersedia bagi saya Pak Guru. Kan bisa jelas dibayangkan Iya. jika dilakukan secara bergantian maka waktu saya belajar juga akan ada. Walaupun nantinya orang tua akan mengeluarkan biaya untuk orang lain. Insya Allah sepadan ya Pak Guru menurut saya, bayangan saya sih. Menurut Pak Guru sih sepadan juga Mbak Susi. Tapi dari ukuran keberhasilan rencana tadi, selanjutnya apa komitmen yang Mbak Susi lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Mbak Susi? Ya, ya sesegera mungkin Pak, saya harus bicara ke orang tua saya terkait keinginan yang saya sampaikan tadi ke Pak Guru. Agar nantinya itu saya bisa mengikuti pelajaran di sekolah Pak dengan baik dan tidak terjadi perilaku yang tertidur di kelas. Saya membayangkan lagi jika itu terrealisasi Pak, mungkin saya bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar dengan baik. Begitu Pak Guru sih. Oh, itu rencana yang sangat bagus sekali, Mbak Suci. Iya Tapi Pak. dalam menjalankan rencana itu, siapa yang dapat membantu Mbak Susi untuk menjalankan rencana itu, Mbak Susi? Eh, yang jelas ya Pak, pastinya orang tua saya sendiri Pak Guru. Tetapi bisa juga mungkin bantuan dari kerabat
atau keluarga orang tua saya, Pak Guru. Masya Allah, sungguh luar biasa. Saya sangat mendukung rencana dan aksi yang dilakukan Mbak Susi. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Mbak Susi. Tetap semangat ya Mbak Susi. Iya, Pak Guru. Terima kasih banyak, Pak Guru. Pak Guru sudah meluangkan waktu juga untuk mau mendengarkan curhat saya. Sekali lagi, terima kasih ya, Pak Guru. Pak Guru memang berhati mulia dan guru favorit saya. Sama-sama Mbak Susi, tetap semangat, rajin belajar, dan tetap komitmen membantu orang tua Mbak Susi. Nggih, Pak Guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu ya, kita kembali ke main room.